Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Hidayat, Sarjana Seni, Magister Seni, NIDN 0428088207. Saya merupakan dosen dari Universitas Telkom Bandung dengan program studi S1 Desain Komunikasi Visual. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video kali ini disampaikan untuk memenuhi persyaratan pada Smart Cerdos 2021. Selanjutnya akan disampaikan terkait beberapa hal berikut untuk materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, sesuai dengan acuan pada Cerdos, di mana harus menyampaikan pada bagian delivery, interaction, dan juga assessment. Pada bagian delivery akan disampaikan terkait identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, materi pembelajaran. Kemudian pada bagian interaction ada metode pembelajaran, dan pada bagian assessment yaitu sistem penilaian. Pada bagian identitas mata kuliah yang diampu yaitu mata kuliah produksi grafika, di mana mata kuliah ini berada pada tingkat 3 pada semester 5 atau semester ganjil atau gasal dengan bobot SKS-nya 3. Kode mata kuliahnya adalah GDH 3E3. Sifat mata kuliah ini adalah wajib. Kemudian, pada bagian deskripsi mata kuliah, perkuliahan produksi grafika adalah pembahasan titik beratnya pemahaman teknis, acuan cetak, dan jenis teknik cetak berdasarkan acuan cetaknya, dan utamanya merencanakan desain untuk cetak offset, lingkup prepress, dan berbagai materi pendukung seputar metode cetak modern seperti offset, sistem warna dalam percetakan, mempersiapkan final artwork, serta menghitung biaya produksi. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, di sini capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah adalah pada bagian sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Terus kemudian untuk bagian pengetahuan, menguasai seluruh proses desain sesuai arahan desain yang diberikan dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau publikasi yang memiliki nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Keterampilan khusus mampu menerapkan pengetahuan dasar produksi, desain komunikasi visual, membuat materi desain siap produksi, dan mengelola proses produksi. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, di sini ditetapkan ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK yang pertama, mengaplikasikan tujuan dan ruang lingkup pembelajaran mata kuliah produksi grafika dalam keilmuan desain grafis, utamanya mengenai proses produksi percetakan. Kemudian yang kedua, merinci proses kerja dalam pemahaman cetak dengan mesin offset. Kemudian yang ketiga, mampu merumuskan perhitungan biaya cetak mesin offset yang efisien. Kemudian yang keempat, merancang karya dan merinci proses perhitungan cetak dari pre-cetak atau pre-press hingga pasca cetak. Pada sistem pembelajarannya, jumlah pertemuannya adalah 14, di mana di dalamnya terdapat sinkronus atau tatap layar dan asinkronus, atau belajar mandiri pada LMS. Dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, total keseluruhan pertemuannya adalah 16 pertemuan. Beban waktu pembelajaran adalah 3 SKS. Ujian tengah semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Materi dan metode pembelajaran yang merupakan bagian dari delivery ini akan disampaikan berikutnya. Yang pertama adalah pada pertemuan yang ke-1 dan ke-2, sub CPMK ataupun capaian pembelajaran akhir dari
pertemuan 1 dan 2 ini, mahasiswa mampu melakukan pembuatan karya dalam aplikasi ke berbagai media-media cetak offset ataupun cetak digital. Operasional materinya adalah yang pertama pada pertemuan pertama, operasional LMS e-learning Telkomsel dalam produksi grafika menjadi, materi yang pertama, disampaikan kepada mahasiswa. Terus kemudian materi yang kedua adalah mengenai pandangan umum cakupan produksi grafika, tujuan umum pembelajaran, konsep dan mendesain untuk mencapai hasil cetak yang baik. Pada bagian metodenya sendiri disampaikan secara sinkronus, untuk operasional LMS dan juga asinkronus pada bagian materi cakupan produksi dan lainnya. Kegiatannya adalah pencetakan, karya pada produksi grafika, kemudian juga penugasannya berupa diskusi. Pada pertemuan yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliahnya sub-CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu melakukan pembuatan karya dalam aplikasi ke berbagai media cetak, baik itu offset maupun print digital. Materinya adalah cetak offset modern, pembahasan mengenai kertas, dan persiapan mendesain untuk mencapai hasil cetak yang baik. Di sini kegiatannya adalah, sinkronus berupa diskusi dan juga asistensi karya. Kemudian pada pertemuan kelima, keempat, lima, enam, dan tujuh, sub-CPMK-nya mahasiswa mampu menghubungkan antara rangkaian proses perancangan, aplikasi pencetakan, dan imposisi biaya cetak yang tepat dan efisien. Materinya adalah sistem warna dan separasi warna dalam percetakan, kemampuan merancang karya desain dalam aplikasi ke berbagai media-media cetak, offset maupun print digital, dan juga perencanaan dan distribusi eee, halaman buku, baik pada cetak buku dengan istilah keteran atau kuras, dan juga kemampuan merancang mahasiswa dalam karya desain untuk mock-up halaman. Di sini penugasannya berupa asistensi karya dan membuat karya rancangan. Kemudian setelah pertemuan ketujuh dilaksanakan ujian tengah semester untuk melaksanakan evaluasi tengah semester. Selanjutnya, setelah pelaksanaan UTS, kemudian di pertemuan 8, 9, 10, dan 11, untuk capaian sub-CPMK-nya, mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara rangkuman teori dengan karya yang dihasilkan, dengan memperbandingkan melalui presentasi ragam teknik cetak yang bisa dibuat dan pola prosesnya. Kemudian materinya berupa praktek menghitung kebutuhan kertas, pracetak, dan biaya cetak. Di sini kegiatannya berupa diskusi dan juga proses penghitungan produksi grafika. Kemudian di pertemuan ke-12, 13, dan 14, mahasiswa mampu menyimpulkan hasil pengolahan karya yang dibuat dan menemukan rangkaian pola berproses yang efektif untuk berbagai macam teknik cetak dan digital printing. Materinya berupa artwork, cetak separasi karya perancangan, dan juga blueprint, praktek desain, dan final design. Di sini kegiatannya penugasannya membuat final artwork. Kemudian setelah pertemuan 14 dilaksanakan evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajarannya. Metode pembelajaran dari keseluruhan tadi disampaikan dari setiap pertemuannya menggunakan project based learning, menggunakan juga diskusi yang membentuk small group discussion di mana mahasiswa juga dapat mendiskusikan permasalahan dari bahan ajar yang disampaikan oleh dosen. Kemudian juga mahasiswa melaksanakan asistensi karya, mahasiswa membuat karya yang didiskusikan melalui proses perancangan sampai dengan hasil karyanya. Di sinilah dilaksanakannya interaksi yang terbangun antara dosen dan juga mahasiswa melalui proses asistensi karya dan juga diskusi. Kemudian untuk bagian penilaian, di sini terdapat indikator penilaian yaitu bobot tugas pertama, bobot tugas kedua, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Masing-masing indikator penilaiannya sebesar 25%. Kemudian komponen penilaiannya adalah kelengkapan jawaban dan ketepatan dalam proses desain, siap produksi, dan mengelola proses produksinya. Indikatornya di sini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa
bagian persentase pada masing-masing CPMK. Pada tugas 1 dengan bobot 25% dibagi ke dalam CPMK 1 dan juga CPMK 2, di mana CPMK 1 10% dan CPMK 2 sebesar 15%. Untuk tugas 2 sebesar 25%, di mana CPMK 2 sebesar 10% dan CPMK 3 sebesar 15%. Untuk ujian tengah semester sebesar 25%, di mana di dalamnya terdapat CPMK 1, 2, dan 3 masing-masing untuk CPMK 1 5%, CPMK 2 10%, dan CPMK 3 10%. Dan untuk bagian UAS sebesar 25% atau ujian akhir semester dengan CPMK 2 5%, CPMK 3 10%, dan CPMK 4 10%. Sehingga total keseluruhannya adalah persentase 100%. Nah, selanjutnya ini merupakan video kegiatan pembelajaran yang di mana dilaksanakan secara tatap layar dan merupakan real classroom dari mata kuliah produksi grafika kelas GD 43A. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah produksi grafika ya. Saya coba masuk ke kontrak perkuliahan ya. Ini sekilas aja sih. Masih sama sih sebenarnya, mungkin pernah disampaikan juga di di perkuliahan yang lain juga gitu ya. Jadi ini lebih kurangnya ini ada daftar isinya, kemudian di sini ada profilnya, ada visi misi, tujuan, sasaran mutu perkuliahan, aturan perkuliahan, pertemuan, dan seterusnya gitu ya, sampai ke bagian penutup nanti. Oke, jadi kalau visi S1 DKV itu penekanan itu sebenarnya ada 3 hal gitu ya. Jadi yang pertama penguasaan ICT gitu ya, sesuai dengan stakeholder-nya Telkom Indonesia gitu ya. Terus kemudian juga ini kearifan lokal ini dari Fakultas Industri Kreatif ya. Terus kemudian ini yang terakhir adalah creative planner gitu, seperti itu teman-teman. Jadi ini 3 hal yang memang dikembangkan di DKV Telkom University. Dan gimana sih untuk mencapai visi tersebut? Nah ini jadi ada misinya nih, misinya itu ada 3, pasti menyelenggarakan tridharma ya, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat gitu ya. Terus kemudian juga di sini memperkuat penelitiannya, melaksanakan pengabdiannya, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu misinya. Nah ini tujuannya sendiri pasti ngasilin lulusan yang memang hebat di ICT, hebat di wirausahanya, terus juga kreatif, terus yang pasti juga paham tentang budaya Nusantara, dan seterusnya gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini kalau untuk sasaran mutu perkuliahan, jadi sasaran mutu perkuliahannya pasti nilai yang tertinggi A gitu ya. Dan ini ada syarat minimalnya. Saya harapkan sih teman-teman bisa lulus semua sih. Saya pengennya lulus semua. Saya nggak pengen teman-teman nggak lulus. Pasti saya selalu doa pertama saya setiap kali saya memulai perkuliahan adalah saya ingin teman-teman lulus semua. Tapi saya pun harus tetap mempertanggungjawabkan dunia akhirat gitu teman-teman. Jadi dalam arti gini, saya sih harap teman-teman juga bisa lulus dengan nilai baik itu dengan usahanya teman-teman juga. Karena saya hanya sebagai perantara aja sebenarnya gitu ya. Jadi dalam arti gini, saya akan bantu teman-teman dapat nilai terbaik, tapi dengan syarat tugasnya juga lengkap ya. Terus kemudian juga aktif di kelas itu seperti itu untuk bisa mendapatkan nilai maksimum gitu ya. Terlebih kuliah kita juga kuliah pagi ya. Kita tetap semangat lah ya, tapi nggak pagi banget sebenarnya sih ya. Jam 7.30 gitu ya, nggak yang jam 6.30 karena ada kelas yang 6.30 juga. Kalau ini disesuaikan lah ya, kebetulan saat ini nggak terlalu ini kalau soal kehadiran, tapi insya Allah saya akan bantu kalau masalah kehadiran, kayak gitu. Tapi upayakan kalau misalkan teman-teman ada sakit atau apa bisa mengabari ke saya gitu ya, kayak gitu. Karena nanti bisa jadi terhambatnya ke misalkan ke pengumpulan tugas dan seterusnya, kayak gitu. Nah ini aturan perkuliahannya teman-teman juga mungkin udah tahu ya, di sebelumnya juga gitu ya, ada tugas terstruktur, ada UTS, ada UAS gitu ya, dan metodenya kita memang full daring saat ini gitu ya. Dan kalau nggak salah kalau untuk angkatan ini ada yang onsite ya kalau nggak salah, tapi masih yang KTP Bandung, jadi masih terbatas banget sih. Dan kelasnya juga nggak banyak gitu, memang dibuka untuk onsite gitu ya, kayak gitu. Karena masih kita juga masih masih penyesuaian, jadi masih terbatas kayak gitu. Nah, kalau untuk pertemuan sendiri semuanya ada 16 pertemuan, itu juga udah termasuk UTS sama UAS gitu ya. Nanti UTS itu setelah 7 pertemuan dan UAS setelah 14 pertemuan. Nah, jika ada hari libur, nanti kuliahnya akan kita ganti sesuai dengan kesepakatan kita bersama gitu ya. Kalau saya cek memang ada tanggal merah gitu ya. Tapi
karena lagi pandemi kan lagi musimnya, sekarang libur digeser ya teman-teman ya, merhatiin nggak? Nanti itu akan ada libur kalau nggak salah di tanggal berapa ya, di Oktober kalau nggak salah, apa di Oktober nanti, tapi digeser ke Rabu, jadi kita jadi aman sih. Jadi kemungkinan nggak libur gitu ya, jadi kita tetap melaksanakan perkuliahan. Seperti itu. Nanti jam kuliah juga sesuai dengan jadwal Igrasias, nanti absensi berdasarkan aktivitas kayak gitu ya. Ini tugasnya, jadi nanti tugas itu kalau saya nanti pakai Google Classroom ya, nanti saya akan, nanti teman-teman silakan masuk, saya udah taruh di LMS juga untuk linknya, tapi nanti saya akan share juga di grup kelas ya, untuk apa namanya, untuk di grup kelas WA ya. Jadi teman-teman yang memang belum masuk ke grup WA, tolong masuk ke grup WA karena nanti ada beberapa informasi bisa saya sampaikan di grup WA kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus kemudian nanti biasanya tugasnya saya kumpulkan di Google Classroom ya. Karena Google Classroom itu jadi kenapa nggak di LMS? LMS itu nanti kita cuma naruh linknya aja, link-link dari Google Classroom-nya. Kenapa? Karena keterbatasan LMS kadang juga sering down gitu ya. Kayak sekarang tuh sebenarnya tadi pagi cukup sulit masuk, tapi saya beruntung bisa masuk gitu ya. Dan saya sebenarnya lebih was-was tadi sebenarnya. Teman-teman bisa masuk nggak sih ke grup? Tapi setelah saya cek di grup ternyata udah rame, alhamdulillah gitu. Makasih teman-teman. Jadi udah rame di grup kelas tadi gitu ya. Dan kita bisa laksanakan perkuliahan gitu ya pagi ini gitu ya. Nah, itu terkait tugas mata kuliah gitu ya. Terus kemudian juga saya upayakan teman-teman bisa mengumpulkan tepat waktu ya supaya apa? Supaya nanti nilainya bisa maksimal gitu ya, tidak ada pengurangan nilai kayak gitu. Jadi kalau misalkan tugas 1 dan 2 itu diupayakan dikumpulkan sebelum UTS gitu ya. Jangan telat ngumpulinnya supaya apa? Supaya nanti tidak tercecer dan penilaiannya juga bisa maksimal nanti saat di UTS nanti. Terus kemudian pun sama nanti tugas 3 dan 4 nanti dikumpulkan tepat waktu supaya nanti saat UAS dan nilai akhir nanti nilainya utuh semua, tidak ada yang memang tertinggal nilainya seperti itu. Resikonya Anda mengumpulkan tidak tepat waktu, meskipun memang kalau di classroom itu bisa terlihat ya, misalkan saya nanti taruh tanggalnya untuk terakhir mengumpulkan, di situ bisa terlihat mahasiswa yang memang belum submit gitu ya, seperti itu. Kalau UAS ini kayaknya udah tahu ya tata caranya dan udah pernah UAS juga, jadi pasti paham gitu ya, seperti itu gitu. Gitu. Tapi yang pasti aturannya lebih ke aturan administratif gitu ya, seperti itu. Saya upayakan saya akan membantu untuk perkuliahan, apa namanya, Anda bisa mendapatkan lebih dari 75%, asalkan misalkan Anda memang sakit, memang ada keperluan yang memang sangat mendesak, silakan Anda menginformasikan ke saya gitu. Supaya saya pun bisa menyesuaikan nanti misalkan, kalau misalkan Anda misalkan telat mengumpulkan tugas dan sebagainya, jangan sungkan untuk memberitahukan ke saya gitu, seperti itu. Nah, ini untuk penilaiannya, jadi nanti untuk tugas itu tugas paling gede ya, makanya tugas itu ada 4 penilaian, nanti ada 4 tugas, jadi ada 50% bobotnya, UTS 20, UAS 20. Tapi nanti ini bisa menyesuaikan lagi, karena ini slide-nya juga masih yang umum, nanti Anda bisa lihat saat nanti di Grasias yang lebih tepatnya, teman-teman ya, kayak gitu. Dan ada soal kuis, nanti kuisnya kita sesuaikan ya, kayak gitu. Dan ini untuk bobot penilaian, jadi nilainya ada 80 untuk nilai A dan seterusnya gitu, bisa dilihat ya. Seperti itu. Ini itu mungkin ya untuk keseluruhan kontraknya. Kontrak perkuliahannya sifatnya mengikat, jadi saya harapkan teman-teman tidak ada yang memang keberatan dengan kontrak perkuliahan ini. Seperti itu, semoga cukup jelas ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait kontrak perkuliahan ini. Udah cukup jelas nggak kira-kira kontrak perkuliahannya? Jelas, Pak. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Kalau cukup jelas. Ada yang apa namanya yang ini nggak, apa namanya, yang memberatkan nggak kira-kira dari penyampaian tadi menurut teman-teman? Atau sama dengan aturan perkuliahan di perkuliahan yang lain? Halo? Sama kok, Pak. Sama ya? Karena saya juga nggak mau nama-namain, namanya aturan. Ya seperti itu. Kayak gitu. Saya sih berharap gitu ya teman-teman bisa mengumpulkan tugasnya lengkap ya, supaya apa namanya, supaya
nanti nilainya juga bisa maksimum gitu. Saya sih pengen semuanya dapat nilai A, beneran. Itu selalu apa namanya, menjadi apa namanya, menjadi doa saya di setiap apa namanya, di setiap perkuliahan yang saya ajarkan untuk mahasiswa gitu. Tapi kan itu kembali lagi ke mahasiswa ya, maksudnya mahasiswa bisa atau tidak gitu ya melengkapinya, karena kan saya pun harus mempertanggungjawabkannya gitu, seperti itu gitu. Tapi kalaupun memang nilainya memang ya insya Allah lah, kalau misalkan ada tugasnya mas saya akan sangat mengapresiasi gitu ya. Apabila ada tugasnya pasti saya akan apresiasi sehebat mungkin tugas yang Anda buat, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita masuk ke capaian pembelajaran? Oke, bentar ya. Saya siapkan dulu slide yang satu lagi terkait capaian pembelajaran. Sudah muncul ya slide-nya? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di sini itu ada yang namanya PLO. PLO itu singkatan dari Program Learning Outcome. Jadi ini tuh prodi ya, prodi DKV ini. Prodi DKV itu capaian pembelajarannya ada 4 nih yang diambil oleh mata kuliah ini. Jadi ada yang pertama sikap, yang kedua itu tentang pengetahuan, terus ini keterampilan khusus, dan ini keterampilan umum, dan ini keterampilan khusus. Nah, si capaian pembelajaran ini akan diterjemahkan ke dalam capaian mata kuliah atau disebut dengan course learning outcome. Jadi di learning outcome-nya apa aja? Jadi yang pertama Anda memahami tentang sejarah grafika, percetakan, dan seterusnya. Terus kemudian juga Anda paham tentang perkembangannya dari mulai grafika awal sampai ke grafika digital saat ini gitu. Sampai akhirnya Anda tuh bisa membuat layout cetak, sampai proses cetak, dan seterusnya. Sebenarnya di teknologi grafika sudah, nah sekarang kita lebih memantapkan lagi gitu di produksi grafika ini. Nah, terus kemudian yang terakhir Anda paham tentang teknik cetak digital, karena saat ini dominannya semuanya semuanya menggunakan digital. Nah, ini untuk PLO dan CLO-nya di setiap pertemuannya gitu. Jadi nanti di PLO-nya itu Anda di pertemuan pertama kita masih pengantar, ini sedang kita lakukan gitu. Terus kemudian nanti di pertemuan kedua nanti kita akan belajar tentang kertas dan juga cetak offset ya. Cetak offset di sini lebih ke cetak modern di sini gitu. Terus nanti Anda diminta untuk membuat satu tugas infografis gitu ya. Infografis, ada yang tahu kan infografis ya? Nanti tugas infografis ini nanti Anda diminta untuk membuat urutan nih, bagaimana membuat kertas, membuat urutan membuat cetak digital, cetak offset seperti itu. Terus kemudian lanjut ke tugas kedua nih. Nah, tugas kedua di sini lebih ke tugas keduanya itu membuat cetak intaglio ya teman-teman. Jadi cetak intaglio di sini itu tahu uang kan? uang kertas. Nah, uang kertas tuh kan ada yang garis-garisnya ya kalau Anda perhatiin, terus kemudian juga ada pola-polanya gitu. Nah, kita akan bikin desain seperti itu. Anda bikin pracetak untuk cetak intaglio. Nah, jadi kita akan memproduksi uang meskipun memang tidak akan dicetak beneran ya, karena nggak boleh, itu melanggar hukum seperti itu. Jadi nanti Anda tahu tentang bagaimana cara membuat cetak intaglio itu untuk tugas kedua. Terus kemudian nanti akan ada kuis setelah UTS gitu ya. Nanti kuisnya mungkin berkisar tentang produksi grafika, berkisar tentang cetak offset kertas, sama juga cetak intaglio, mungkin lebih kurang kisi-kisinya seperti itu. Terus kemudian dilanjutkan membuat ini ya teman-teman, membuat
cover dari buku. Jadi nanti kita akan bikin buku nih. Yang pertama untuk tugas 3-nya itu Anda bikin dulu cover bukunya. Terus kemudian nanti setelah tugas 4-nya Anda bikin isi bukunya. Tetapi tidak hanya isi bukunya, tetapi bagaimana untuk tampilan cetak bukunya, gitu. Tampilan cetak cover bukunya dan juga tampilan cetak isi bukunya. Bagaimana si buku itu dicetaknya. Mencetak buku itu bukan kayak mencetak di printer ya, mencetak satu lembar per lembar, enggak, tetapi dicetaknya itu menggunakan pola cetak yang memang ada sistematikanya gitu, seperti itu. Ya. Itu mungkin ya untuk keseluruhan dari materi yang akan kita sampaikan selama 1 semester ini. Silakan apabila ada pertanyaan yang mau ditanyain terkait. Ya, terkait capaian pembelajaran, kontrak perkuliahan tadi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya menyampaikannya udah cukup jelas nggak teman-teman? Barangkali ada yang membingungkan gitu. Kalau yang membingungkan silakan ditanyakan di bagian apa gitu, silakan. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke. Berarti siap ya dengan persiapan untuk 1 semester ke depan, kita akan lulus dengan produksi grafika dengan kelas pagi ini. Insya Allah siap. Ya, kita nggak akan terus-terusan sinkronus kok, jadi tenang aja teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk tatap layar terus-terus, enggak, tapi ada yang memang penugasan gitu ya. Nanti kita asistensinya lewat Google Classroom, nanti bisa secara asinkronus juga melalui LMS dan juga menggunakan Google Classroom. Seperti itu mungkin untuk gambaran keseluruhan ya. Jadi untuk minggu depan mohon disiapkan untuk tugas 1 ya. Nanti mungkin akan kita coba buka forum diskusi terkait bagaimana proses kertas dan juga proses cetak offset. Teman-teman, sebelum saya tutup, silakan ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena kita Saya, sudah. Pak. Oh, silakan. Saya mau menyampaikan sesuatu sih, Pak. Saya nanti mau ngedrop mata kuliah ini soalnya sebelumnya saya pernah ngambil, Pak. Udah lulus belum? Udah, Pak. Oh. Kalau dulu itu namanya teknologi grafika. Saya liatin lagi kurikulumnya di LMS sama kurang lebih sama, Pak. Sama persis. Oh, enggak. Beda, Sonia. Beda? Beda. Nama-namanya teknologi grafika kan? Tapi materinya sama, Pak. Ada ada beda stensil kok. cinta Enggak, itu LMS-nya yang memang error itu, Sonia. Jadi materinya yang tadi saya sampaikan. Jadi bukan yang di LMS. LMS-nya nanti diperbaiki. Sama saya nanti perbaiki. Karena kita ada kendala saat generate. Jadi ke-generate-nya memang yang teknologi grafika kayaknya. Beda ini. Teman-teman perhatiin kodenya, hati-hati ya. Kode mata kuliahnya beda kok. Jadi kalau di DG ada 2 grafikanya. Jadi teknologi grafika dan produksi grafika. Jadi tolong hati-hati nih, jangan di drop kalau saran saya, karena nanti jadi kurang SKS-nya ya. Tolong dicek aja kode mata kuliahnya, karena kalau kode mata kuliah produksi grafika ini kan nama kodenya DGI ya, DG itu kan desain grafis. Terus kalau yang teknologi itu kodenya DVI 2 D3 Pak. DV ya, Devi kan, Victory ya. Iya. Nah itu tuh punyanya prodi. Jadi kalau misalkan teman-teman ngedrop ini, nanti jadi tetap ambil lagi nanti. Jadi dulunya mata kuliah ini juga memang ada 2. Jadi dulu itu di posisinya ada di peminatan masing-masing. Di desain grafis ada, di advertising ada, dan berbeda nama. Nah sekarang si teknologi grafika ini diangkat ke mata kuliah prodi. Jadi makanya dan pengembangannya itu dari DG, makanya ada kemiripan di sisi materi, tapi sebenarnya beda kok. Nanti akan ada perbedaan ya, Pak. Betul sekali Andina, jadi ini lanjutannya. Soalnya jadi ini gitu lanjutan dari teknologi grafika. Jadi kalau memang sempat keliru. Jadi kalau teknologi grafika itu lebih ke cetak seni, ya kan? Kemarin belajar Cukilino, ya kan?
belajar Pak. stensil, terus yang di akhirnya Iya, bikin dasarnya sablon kali. kan. Nah, betul. Nah, teknologi grafika itu dasarnya. Kalau ini lebih ke advance-nya. Nanti teman-teman akan belajar tentang bagaimana separasi, warna separasi yang separasinya lebih kompleks gitu dengan pengaturan untuk halaman. Jadi kalau kemarin kan nggak dapet sih yang kuras atau keteran di teknologi grafika. Nah, yang ini lebih kompleks, yang ini lebih hebat gitu. Seperti itu. Karena saya juga di industri waktu itu bagian ini yang tersulit, makanya nggak ditaruh di dasar, ini ditaruh di advance di produksi grafika. Gitu ya teman-teman. Jangan di drop ya. Oke, Dicek Pak. lagi, dicek lagi ya kode mata kuliahnya. Iya, Karena Pak. kode Saya mata mesti kuliahnya belajar. berbeda. Ya. Terima kasih, Ya. Pak. Kayak gitu mungkin yang bisa disampaikan pagi ini. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.